kita obor tuh. Si kita bilang, bang jangan di center bang. Kalau dalam agama Islam, kodok itu haram. Itu gue makan. Ya udah bro, sampai di sini kita. Maksudnya sampai di sini apa? Ya udah mati aja kita. Enak aja sembarang ngomong. Halo guys, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue kedatangan narasumber yang sebelumnya udah pernah cerita di Lentera Malam juga nih. Kalau lo mau ngecek videonya ada di sebelah sini nih. Gue kedatangan Bang Heru nih. Bang Heru kemarin udah cerita di ceritanya yang pengalaman naik Gunung Dempo. Wah itu lumayan mistis dulu. Nanti abis nonton ini nonton video itu deh. Yaudah gue sapa dulu nih Bang Heru nih. Bang Heru, apa kabar Bang? Baik bro, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lu ada cerita apa nih Bang kali ini Bang? Kalau kali ini gue ada cerita berkaitan dengan nama gue. Kalau nama di KTP Heru Surfian Johartono. Kalau di Mapala gue dipanggilnya Heru Survival. Waduh. Kenapa bisa ada nama itu? Sebenarnya bukan gue yang namain, yang namain para mentor-mentor gue. Di Mapala? Bukan di Mapala, mentor-mentor gue. Waktu di Mapala bukan temen gue namain, mentor-mentor gue itu namain. Oh iya. Jadi pemirsa kali ini gue mau cerita gue kenapa bisa itu karena dulu pernah, bukan hilang ya, kalau gue bilang hilang sih bukan. Ini antara misi dan kenyataan. Jadi disitulah kita dipakai nama kita sebagai seorang mapala, ya kan? Bagaimana cara kita bertahan hidup? Ya, itu namanya survival. Survival ya. Iya kan? Kejadiannya di gunung mana tuh Bang? Waktu itu di Gunung Tambora. Tambora di Pulau Sumbawa. Sumbawa ya. Wah. Gunung Tambora itu ketinggiannya 2.850. Memang Gunung Tambora itu kalau lo mungkin lihat di Google atau di YouTube, memang gunung itu sangat fenomenal sekali ya. Karena letusan itu di abad 1851 kalau nggak salah itu debunya aja sampai ke Eropa, sampai zaman pasukan Prancis Napoleon Bonaparte itu nggak bisa perang karena dari debu letusan Gunung Tambora. Itu udah setang ya? sampai ke seluruh dunia. Buset. Sampai gelap itu berbulan-bulan, sampai ke Krakatau berbulan-bulan ya? Sampai perang dunia perang Eropa apa nggak tahu, gue lupa. Perang dunia ke-1 zaman Napoleon Bonaparte itu abad 18. Iya. Terus lu ini Bang masih sibuk sama fotografi? Kalau sekarang ini? Iya. Kalau sekarang ini lagi vakum karena pandemi Covid ya. Yang ini loh sekarang ini alat-alat medis ya. Alat medis. Alat kesehatan ya. Alat kesehatan ya kayak masker lah, face shield sama iya. Biasa lu jualan di Instagram? Instagram sama Facebook. Oh iya. Boleh lah nanti kalau lu butuh alat kesehatan kontak Bang Heru. Nanti gua taruh di deskripsi. Dia Bang ya, linknya. Kalau sekarang kalau julukannya kalau untuk ini teman gue bukan survival lagi, bilang Heru Sanitizer. Heru Sanitizer. Ada aja ya. Iya, itu teman-teman gue. Yaudah sebelum kita dengerin ceritanya, ada baiknya kalian teman-teman bantu channel kita dengan like, comment, subscribe biar cepat berkembang lah. Kasian capek-capek bikin video, syuting, edit tidak ada subscribernya. Yaudah, sebelum kita lanjut cerita, tonton dulu yang satunya nih. Naik Gunung Tambora itu sebenarnya itu bukan program apa istilahnya kalau zaman sekarang tuh program pendidikan lanjut lah, apa ekspedisi lah, bukan. Jadi waktu itu gue naik 5 orang. Gunung Tambora itu terletak di Pulau Sumbawa, salah satu gunung berapi dengan kawah aktif di ketinggian 2.850 mdpl. Gunung itu dulu tingginya 4.000 meter lebih. Sebelum meletus tuh ya? Sebelum meletus 4.000 meter lebih. Dulu gue kesana itu bukan pakai pesawat, sistemnya estafet. Dari Jakarta itu udah hampir seminggu kita. Jakarta, Surabaya, bis. Surabaya ke Banyuwangi, ke Tapang. Bis lagi, nyebrang pakai ferry. Nyebrang dari pelabuhan ke Tapang, Gilimanuk setengah jam pakai ferry. Dari Gilimanuk, ujung Bali sampai ke ujung Bali berikutnya tuh namanya Padang Bay. Itu 8 jam di bis. Dari Padang Bay nyebrang lagi ke Pulau Lombok, itu naik ferry 4 jam. Dari ujung Lombok sampai ujung Lombok lagi, ujung Lombok lagi ke Sumbawa itu 2 jam. Belum naik sudah capek duluan. Iya. Jadi kalau gue bilang tuh namanya bukan ekspedisi mingket kali ya, karena dulu kok ini carrier gue tuh udah lumayan, udah oke waktu itu ya. Kalau orang bilang udah lo bawa lemari lah, kalau kata nyak gue lo mau kabur lo, ya kan, mau minggat lo.
Ya cuman ya itu karena udah hobi ya, dan teman ngajakin ya gue lakonin. Kenapa? Gue bilang kenapa sih mesti Gunung Tambora? Kenapa kayak favorit kalau orang bilang ya anak gunung kan? Semeru dong, Selamat dong, Merapi, Sindoro, Sumbing gitu-gitu kan. Udah jauh amat, kata teman gue. Sekali-sekali kita ke gunung di Pulau Jawa. Ya udah oke. Ya tahu sendiri zaman dulu kan nggak pakai sponsor, duit kolekan, kadang-kadang ngibul sama ortu ya nggak, bilangnya buat uang kuliah, ya kan. Gue juga dulu ngibul sama orang tua gue. Mau uang praktek, ya gue pakai buat naik gunung. Dulu rambut gue masih gondrong, rambut gue segini ya, pakai gelang, cincin kalung ya. Kalau orang bilang kayak dukun kali ya. Udahlah, naik. Dan di antara gue berlima itu belum pernah naik Gunung Tambora. Bilang, bawa peta nggak? Ngapain peta? Udah gampang. Ya itu loh zaman dulu. Ya pemirsa jangan ikutin nih kalau ini ya. Nasihat gue, kalau kita perjalanan naik gunung tuh mesti mateng. Pelajari dulu gunungnya, literaturnya, apalagi sekarang udah gampang informasi. Lo bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google. Lo mesti baca, lo mesti bisa menguasai navigasi darat. Ya kan, lo mesti bisa bivak, survival dan segala macam. Di perjalanan ini setelah lewat Bima, nah Gunung Tambora itu ternyata di kota Kabupaten Dompu. Ngineplah di Losmen. Di sana mereka udah tahu orang penduduk sana. Kalau kita bawa keril, lo pasti naik Gunung Tambora. Sampai dibangunin. Jadi kita baru mau nginep di Losmen. Pak, besok nanti ada bis. Mas, besok ada bis. Oh gitu, berapa bayarnya nggak? Gue lupa ya, bayar berapa waktu itu. Oke. Gila, belum sarapan udah dibangunin. Pak, bisa udah ada. Gue pikir bisa keren gitu ya. Kok bisa kok kayak model ketrek gitu. Duduknya gimana? Duduknya pakai kayu itu tuh kalau. Kayu. Itu teman gue sempet kesel. Kurang ajar loh. Itu sempat mau ribut teman gue. Kurang ajar lo bilang bis kok kayu. Kayak angkutan hewan kurban. Tapi ya udahlah. Udahlah bro, ini namanya kita naik ini petualangan, kalau nggak gini kita nggak ada seninya. Itu campur aduk sama penduduk kampung, ada bawa hewan serius, ada bawa hewan, ada bawa kambing, bawa ayam, bawa hasil ternak lah, hasil hutan lah, sayur. Udah naik. Pak, masih lama nggak nih Pak? Kota Dompu. Deket paling 2 jam. Nyata 8 jam bro. 8 jam dengan kondisi jalan kayak kita safari ke di taman safari, tapi safari kayak di Afrika gitu. Gersang tandus. Buset nih. Belum naik gunung udah kena tandus ya. Tapi ya udah gue nikmatin aja. Itu udah gitu bisa mogok lah. Bannya pecah. Astaga, gue bilang, kenapa lagi ya? Apa gue bilang, ya Allah, coba apa lagi? Temen gue pada ketawa semuanya. Tapi udahlah. Nah, Gunung Tambora itu gue via Desa Pancasila. Desa Pancasila, desa terakhir base camp. Kalau sekarang udah bagus. Setelah gue bermalam di Desa Pancasila, itu lagi musim kemarau, gue lupa itu bulan apa, kalau nggak salah bulan Agustus di tahun 94. Gue masih kuliah. Biasa sebelum itu kan, kalau zaman dulu kan, di zaman gue itu belum ada namanya ranger, ada namanya sebuah desa lah. Nah kita dijamu, makan ya di rumah-rumah orang kampung ya. Waktu itu belum ada listrik, penerangan pakai model kayak lentera ini, lampu-lampu ini. Petromak udah ada. Ngobrol, zaman dulu gue belum punya handphone. Tapi di antara teman gue itu ada yang udah kerja, dia bawa pager. Dia bawa pager. Pager nyampe. Dia bawa pager. Jadi selama gue perjalanan tuh, pager teman gue tuh nggak ada ininya, nggak ada jedanya, bunyi terus, nggak tahu dari kantornya lah, dari bokinya lah, segala macam, gua tahu dah. Tapi yang jelas kalau pager itu kan harus antara pemberitahuan dan telepon balik. Nah, kita bertemu sama sepuh kampung, ya kita diberi wejangan, ya disuguhi dengan pemandangan yang bagus karena dari situ dekat dengan Pulau Moyo. Pulau Moyo itu kalau pemirsa tahu tuh tempat resort yang sangat elit. Grupnya Aman Jiwo dulu pernah datang, Putri Lady Diana berlibur di situ. Oh iya. Pulau Moyo itu. Pernah dengar ceritanya tuh. Iya. Dengar. Itu resort eksklusif. Udah lah. Kita cerita bermalam, kita nyampenya situ pokoknya malam lah nyampenya. Makan, ngopi-ngopi, terus sepuh situ bilang, nih Gunung Tambora ini ceritanya di zaman dulu itu meletus, ya kan. Kenapa itu? Karena dibilangnya kena kutukan. Kenapa kutukan apa tuh Pak? Jadi dulu ada penyebar agama Islam, saya nggak tahu mungkin setingkat wali ya. Dulu udah ada masjid, dan situ dulu mayoritasnya itu Muslim. Nah, si wali ini sholat di masjid itu. Nanti dalam masjid itu ada anjing.
Wali itu ngusir, nggak boleh anjing masuk ke dalam masjid gini kan. Nah rupanya ada ngadu di zaman itu ya. Zaman itu masih ada kerajaan. Nyata anjing itu peliharaan raja situ, Raja Bima ya, kalau nggak salah, Raja Dompu. Nanti pemirsa bisa lihat sendiri, mungkin saya salah, mohon maaf kalau saya salah. Ngadu ke si raja itu, pokoknya anjingnya nggak tahu gimana lah. Kayak ngadu, dipanggil lah si wali itu. Nah bikinlah jamuan, makan-makan gitu kan. Kadang wali itu bilang anjing itu haram, babi itu haram di dalam agama Islam. Dijamu, makan. Terus ditanya sama raja itu, kamu tahu nggak yang kamu makan apa? Saya makan itu daging ayam, daging kambing. Ketawa raja itu. Kamu tahu nggak makan itu daging anjing, daging babi. Kamu bilang kamu haram. Muruk kalah sama wali itu. Dikutuk lah. Gak lama kemudian, berapa bulan kemudian itu nggak sampai 2 bulan 3 bulan, gunung itu meletus. Itu dikesapu semua. Kerajaan itu kesapu semua. Kesapu semua. Itu kan. Berarti itu hilang tuh desa itu hilang. Semua pinggiran itu hilang. Bilangnya gitu sama sesepuh situ. Oh gitu Pak. Kan dulu kan gue belum tahu Google. Gue baru tahu sekarang ini. 94 ya? Iya 94. Belum nggak tahu internet. Kalau putar masih Pentium 1. Masih pakai disket. Iya. Disket yang 5/4 itu tuh. Iya. Iya kan. Pemandu situ namanya Pak Yusuf. Jadi gue tadi Pak Yusuf memang biasa nganter orang mendaki gunung. Cuman waktu itu Pak Yusuf tidak ada. Yang nganterin itu anaknya. Gue lupa nama anaknya siapa. Jadi waktu itu gue panggil dia Joy. Waktu itu gue masih kuliah tuh, anak kita paling ya gue kuliah kurang lebih tuh anak kita masih SMP atau SMA gitu kan. Si bocah lah ya. Iya. Nah di tengah perjalanan itu lewat pos 1, lewat pos 2, dia bilang pakai itu ya bang, pakai kemeja panjang. Kenapa? Ntar kita ngelewatin hutan ya banyak akar jelatang. Akar jelatang itu tuh apa ya? Bukan akar jelatang, pohon jelatang. Itu daunnya gatal-gatal beneran. Oh iya. Kena gini nggak apa-apa, begitu kita kena air itu melepuh. Lewatin tuh pohon jelatang. Bener. Itu rapat. Ya ini rapat. Dan di sana kan waktu gue naik Gunung Tambora itu cuma gue berlima doang. Nah, yang anaknya si Pak Yusuf cerita, bapak lagi nganter orang New Zealand. Oh gitu. Ya udah nanti kita ketemu ntar di tengah gitu. Pas gue ketemu itu di pos 2. Pos 2 itu ada mata air ya. Bukan mata air kalau gue bilang kayak ada kali kecil. Kita turun. Itu kita bisa ngambil air, bisa nge-camp. Medannya nggak begitu berat, bukan menyepelekan, tapi kita mesti banyak terabas, ngelewatin pohon jelatang, hutan pacet, habis pacet semua, karena itu lembab ya, dan situ banyak hutan rotan. Ketemu lah dengan Pak Yusuf dengan si bule, ternyata Pak Yusuf itu bawa bule, satu orang dia turun, saya bilang, oh kenalan di atas, kenalannya di atas, tidur di mana? Tidur di rumah bapak nih, anak bapak. Oh iya. Ya sebelum itu kan karena kita pakai guide, ya kan. Akhirnya gue mutusin, udah kita pakai guide aja, kita nggak mau peta, pakai orang situ aja. Gue lupa waktu itu negosiasi berapa, ya nggak tahu lah. Udah, ketemu. Udah hati-hati gitu katanya kan. Beberapa hari, karena gue waktu itu gue baru belajar foto, gue bilang, pas tahu saya Gunung Tambora ini kawahnya katanya bisa sampai 10 km atau berapa. Oh iya kawahnya lebar itu. Mau berapa hari? Kalau sekarang kan kita nggak boleh. Lo mau naik Semeru batas segini. Iya. Ya kan? Oh si Masilo segini. Mau 2 hari Pak? Lama banget 2 hari. Ya kan saya mau foto-foto Pak, katanya kawahnya bagus apa sampai berapa kilometer. Setahu gue tuh kawahnya itu sekarang kaldera terbesar di Indonesia setelah Kawah Ijen. Kalau nggak salah diameter itu 7 km. 7 km. Udah lewat, ketemu. Udahlah, ngobrol sebentar paling ya istilahnya apa jam sekarang 11-2 bats. Camp. Biasa anak gunung sekarang kan dibilangnya paling enak tidur di gunung. Ternyata bukan tidur, kita banyak ngobrol. Di sini di Jakarta pingin naik gunung, begitu di sana nggak bisa tidur, malah pingin ngobrol kan. Udah bermalam. Dan di sana memang gue dapat sunrise. Tapi nggak muncul pas sunrise gitu enggak. Puncak itu namanya Doro Changatoy apa gue lupa ya, nanti pemirsa bisa lihat di Google. Namanya kita udah nyampe puncak kan senang tuh, euforia ya kalau zaman sekarang. Euforia. Makan ya enggak, semua pokoknya yang ada semua habisin. Yang paling sisain air sama kayak coklat-coklat gitu. Buat turun cemilannya ya. Iya. Pas sampai pos berapa gue turun,
Itu udah sore. Loh, kok begini aja? Ini kenapa nih ya? Kan gue tanya dong pemandu gue, si Joy ini. Joy gimana nih? Kan lo orang sini. Ya dong, kalau istilah akam sih kan lebih tahu dong, udah sering nganter orang. Enggak mas, biasanya ini jalur saya. Itu udah sore, udah jam 5, jam setengah 6. Ya udah di tenda. Iya dong, mau ngapain lagi? Teman gue bilang, turun aja malam. Males gila, kita nggak tahu, dia aja nggak tahu, kamu gimana kita mau turun? Ya bener aja lo. Ada perdebatan situ. Di tenda biasa ngobrol, kenapa ini bisa gini. Ya kita sidang istilahnya ya, dalam tanda kutip. Enggak ini. Ya udahlah, karena capek kan, udahlah istirahat lah. Jadi bikin api unggun. Kalau dulu boleh, kalau sekarang nggak boleh api unggun. Udah ngobrol ngalor ngidul lah pokoknya ya kan, sembari evaluasi kan. Dan lucunya gue golok nggak bawa kompas, golok bawa, pisau bawa, kompas kagak bawa. Lo gimana sih lo? Akhirnya kan salah-salah, lo gimana? Kagak bawa kompas, kagak bawa peta. Gue udah cari peta nggak ketemu ini. Ya lo nyarinya di mana nyarinya? Ya, gue nggak ngerti lah, pokoknya kayak gitu perdebatannya kan. Aduh gimana ya? Ya udahlah. Nah di gunung itu kan gue cuma berlima nih, sama si guide 1, jadi 6 kan. Gue tidur kalau nggak salah tuh jam 1 kita lebih. Berarti udah 2 malam di situ. Ya kan naik dan turun kan 1 malam. 2 malam nih. Aduh, gimana ya? Ya udah capek ya. Ada sisa apa? Ada nih, udah makan. Air ada. Oke. Ada memang sebelum naik itu memang kita di pos berapa? Gue shelter 3 kalau nggak salah kita taruh air. Taruh air sama roti. Ya udahlah, makan. Ngobrol sampai ngarong ngidul kan sama si guide itu. Kenapa kok bisa nyasar gini. Guide itu kan besi keras kan. Enggak, lewat sini jalur saya benar. Loh, itu mana kita ini? Udahlah. Gimana ya? Itu buntu tuh sama lihat-lihatan tapi nggak ngobrol. Ngerokok aja lihat-lihatan, juga malu lihat-lihatan. Kalau nggak salah jam 2-an nih. Gue dengar ada suara orang. Ada naik nih. Demen dong. Ada teman nih nggak? Ada naik nih. Nah si guide ini bilang, kok bukan center? Tahu nggak kayak obor? Lo tau obor? Obor tuh. Si guide bilang, bang jangan di center bang. Ya namanya gue kan, apaan sih lo? Gue kan pengen tahu. Dan gue belum ada headline. Bang jangan di center bang. Emang kenapa sih? Ya sempat tahu yang itu ada pendaki naik atau gimana lampunya mati atau senternya mati. Mungkin pakai obor atau pakai kayu atau gimana. Nggak apa kita tanya. Gue center nih. Center nih. Mungkin kalangan pohon center. Ini jaraknya kurang lebih dari tempat kita duduk segini ya jaraknya. Kurang lebih 10 meter 20 meter. Gue center begini, center nggak ada orang. Obornya banyak, ada 11 gitu. Berjajar tau nggak lo? Nggak ada orang. Itu gue langsung merinding, semuanya pucat. Itu semuanya ngeliat, 5 yang lihat. Suaranya ada, semua dengar. Gue langsung tutup. Ya nggak usah gitu, langsung tutup tenda. Yang lagi ngerokok aja sampai saking parno, saking takutnya. Lo tau nggak tuh rokoknya yang tinggal segini? Itu ditelan, gue nggak tahu lagi deh. Asli gue ketawa ngakak, tapi antara ketawa, ketakutan, langsung keringet dingin. Gimana tuh? Gue gak ngerti deh tuh. Waduh, ada apa nih? Si guide-nya, gue nggak tahu bahasa daerah situ ya. Apa lagi yang kayak apa mengguma menggerutu dia. Ya kayak gitu, gue nggak tahu bahasa daerah situ. Kenapa coy? Jangan sampai kenapa nih gitu. Kenapa? Dia nggak cerita. Lewat tuh kan. Satu lagi nggak ada. Obornya juga udah nggak ada tuh. Gue sama temen gue bilang, ya mohon maaf nggak bisa gue sebutin nama temen gue, itu udah ada almarhum. Lo halusinasi aja lo. Halusinasi gimana? Lo lihat, lo denger kok. Halusinasi gimana? Ada kayak 11 orang. Udahlah, singkat cerita tidur, bang mau jam 6. Kemas, ya kan biasa kemas apa. Turun. Itu gue ada kali jalan 4 jam, 6 jam. Gue pikir, wah nggak mungkin nih. Kok belum nemu shelter 1? Perasaan kita jalan 4 jam ini nggak mungkin. Karena Gunung Tambora itu kalau dengan kondisi fit ya, dengan jalan nonstop ya, itu 8 jam. 10 jam lah taruh. Apalagi turun. Kalau turun disingkat lagi dong, setengahnya dong. Dari 10 jam 5 lah, 5 atau 4. Sampai siang. Loh kok di sini? Gue tanya, lo tadi pas kita jalan di atas lo nggak taruh pita atau apa namanya, tali rapia? Nggak ada. Emang gunung itu jangan didaki orang. Aduh gimana ya? Sampai siang nggak ketemu. Loh ini, kayaknya ini jalurnya, kayaknya ini. Dan itu lagi ngomong gitu kabut. Set. Langsung gue diam tuh kabut. Diam dulu.
Udah ngerokok aja, diem. Kabut. Ada kabut 1 jaman kali. Diam. Kabut reda. Udah turun. Nggak ketemu lagi. Itu sampai sore. Buka lagi dong tenda. Terus temen gue bilang, gila nih. Temen gue nyolot sama itu. Lo jangan main-main sama gue. Sama gitu porter kan? itu? Iya. Lo jangan main-main sama gue lo. Lo minta duit lebih. Kalau lo minta duit lebih, gue bayar. Ya begini caranya dong, gitu. Udah, tenang. Buka lah tenda lagi. Iya dong. Capek. Evaluasi lagi. Debat lagi. Ribut lagi. Gitu menunya. Aduh, gue bilang. Waktu itu gue bukan ketua tim. Gue cuma dokumentasi doang. Diem. Gimana bro? Tanya gue. Ya gimana ya? Ya udah sekarang kita pakai ilmu kita punya. Apa tuh ilmu? Ya itu nanya kayak itu. Apa tuh ilmu apa bang? Bukan ilmu apa, ilmu yang gue dapat dengan teman-teman gue selama pendidikan di Mapala. Ini gimana kita baca, ya kan? Itu namanya stop, sit, thinking, observasi, planning. Stop ya? Stop. Apa nih? Kita lihat. Ada sisa makanan? Nggak ada. Ada 1. Indomie. Loh? Roti kecil. Loh? Gue langsung diem. Air tinggal 1 liter. Bukan 1 liter, kali mungkin setengah kali segini. Diam aja. Kompor komplit. Ada parafin, ada gas. Tapi dulu kompor gasnya model kayak masih ada selang. Bahan bakar oke. Sleeping bag bawa. Tenda bawa. Komplit kita. Makanan Kosong. Kenapa? Karena udah royal di puncak. Iya. Lo maruk sih gitu-gitu kan. Akhirnya ribut lagi. Lo tuh gara-gara lo ngabisin, kita nyasar gini. Lo gak usah salah-salahan. Udah gimana mau gimana, udah. Berarti tambah 1 malam dong. Iya. Iya kan? Berarti gue 3 malam kan? Jam 1-an. Gue lagi ngerokok gini. Ngerokok nih lagi gini. Lagi ngerokok. Terus temen gue minta rokok nih. Gue masih ada korek, minta dong. Di bawah begini, tiba-tiba kayak ada api itu nyala lagi. Wih, kaget. Jatuh kita gue apaan tuh? Lo apaan? Kagak nih, korek masih di gua. Api dari mana gitu? Kayak api kayak jalan, kayak daun di atas api itu jalan. Lo tuh, siapa nih? Siapa nih ya ini ya? Guna-guna. Siapa yang mau guna-guna? Gue bilang. Lo jangan ngelawak di sini. Nggak ada guna-guna di sini. Enggak. Udahlah, banyak ngomong, udah ngerokok ngobrol. Gimana nih bro ya? Udahlah, capek gue sama lu berdebat mulu. Terus gimana? Yaudah kita pakai ilmu yang kita diajarin pak mentor-mentor kita. Malam-malam gini gimana? Ya gimana ya? Lihat. Gue center tuh. Itu ada pohon apa ya? Gue lupa ya. Kayak nangka ya. Nangka itu belum matang tau. Nangka belum matang. Itu diambil, kita makan. Buset. Lo tahu kan makan kayak apa rasanya? Cepet banget tuh nasi itu. Itu udah lapar tuh. Ya istilahnya itu Indomie kalau nggak salah, Indomie 1, roti cuma 1. Itu pun nggak roti penuh, tinggal setengah. Gimana tuh untuk buat berenam? Air 1 liter kurang, 1,5 liter kurang. Ya udahlah, ya kan. Malamnya, kali ini ada suara kuda. Itu separno semua. Makanya nih merinding gua nih. Siapa kesini naik kuda? Joy, emang di sini ada perkebunan, dulu ada zaman Belanda. Kopi kan, emang situ penghasil kopi. Oh iya? Terus siapa naik kuda? Nggak tahu mas, panggil gue mas. Nggak tahu, mungkin pemilik perkebunan. Perkebunan jauh banget di bawah kita, di kaki gunung Desa Pacitan emang ada perkebunan kopi. Masih jauh lah ya. Masih jauh banget. Suara kuda. Tapi gue berpikir positif. Siapa tahu ada yang mau apa gitu, mungkin ranger atau gimana ya. Karena waktu itu katanya sih waktu itu di zaman gue itu mau dijadi taman nasional. Kalau sekarang udah jadi taman nasional. Mungkin ranger atau apa gitu. Dengar suara dong, nggak ada. Wah gila nih. Udah masuk lah. Dalam. Tidur atau tidur ayam kan? Iya. Antara mau tidur lelap nggak bisa, kenapa? Lapar kan? Cepet. Ada yang muntah-muntah juga, nggak bisa terima itu nangka mentah. Ada yang muntah-muntah. Pasti udah jam 2-an ya kalau nggak salah. Jam 3 gitu ya. Itu lagi tidur.
tiba-tiba tenda keangkat loh. Bukan keangkat kayak gini, enggak. Kayak Iya. Kayak digebrak sekali gitu ya. iya, kayak ada orang kayak gini. Tek gitu loh. Gempa bukan, kenapa nih? Temen gue bilang, jangan gunung erupsi. Keluar. Nggak ada. Udahlah. Diem aja, diem gitu kan, berapa menit. Mau ngopi juga air terbatas. Rokok ada. Kopi ada. Airnya gimana? Diem aja. Udahlah, pokoknya udah capek itu. Terus pas mau jam 4 ya. Terus kita dengar ada suara kayak ngobrol. Siapa nih ngobrol? Wah, positif lagi dong berpikir dong. Kalau gue positif, kalau yang ini teman-teman gue, bukan maaf, negatif. Wah, dia demit, jangan ngomong gitu, jangan ngomong sembarangan. Nggak ada. Dan itu pas setelah itu kita masuk lagi tenda kayak guyur air, tapi airnya nggak ada gimana? Gitu loh, begini loh tenda ini, gitu loh. Kayak gimana sih kita ini air, langsung ngencit gitu tuh. Pucat semuanya, pucat asli. Bekas airnya pun nggak ada ya? Nggak ada. Embun ada. Embun Ya. ada. Wah, udah nih. Sampai pagi nih kan. Itu asli pagi. Apa mau dimakan? Cuma tinggal air. Roti udah habis. Turun, ngepak lagi. Jalan sampai jam 11, nggak ketemu juga. Turun. Jam 2 nggak ketemu juga. Jam 4 nggak ketemu juga. Lo tau kan? Turun. Bukannya jalan, naik lagi dong. Turun lagi. Bukan ini. Itu kan, udah keringat nggak usah di ini lagi. Tenaga kekuras semua ya. Ya kalau misalnya gesper gue ada lubang nih ya. Udah kayak mau lubang kedua nih, mau habis gitu. Kan ya istilahnya tuh lemak tuh udah habis sama keringat. Aduh, gila nih gue pikir. Udahlah. Diri tenda lagi dong. Sebelum diri tenda, ini nggak ada makanan. Gimana? Wah, itu ada kantong semar. Nah, kantong semar itu, ini pemirsa, kantong semar itu dia nyimpan air ya. Wah, kantong semar tuh ada air. Pas dilihat, tarantula dalamnya. Apa nggak pano lagi loh? Tarantula, laba-laba. Gimana tuh? Gimana tuh airnya ngambil? Tarantula, tapi tarantula ya nggak? Emang nggak gede kayak kecil, tapi kan jiper juga. Ya udah, kirim usir. Begitu ada ini, baru kita bisa minum airnya. Loh. Terus di situ ada kebantunya, ada tanaman kayak daun gajah gitu ya. Terus kita juga ada bawa plastik ya. Jadi kita bikin tuh pohon-pohon yang mengandung ini, kita ini plastik buat nyimpan embun. Ya kan? Hujan turun. Wah, itu anugerah banget. Saking hausnya itu nganga. Kita nganga. Saking itu tampung air. Ya kan? Baru situ bisa ngopi. Tapi tahu sendiri, kalau perut kosong ngopi, apa ya? Muntah kan? Muntah. Asam lambung naik ya? Nah, asam lambung naik. Baru itu bisa ngopi. Air banyak, apapun air hujan. Itu anugerah, alhamdulillah. Ngopi. Hujan itu stopnya pas sebelum maghrib, 5:30. Jadi di tenda itu pas lagi hujan. Tapi mau nggak mau kan? Udah di tenda aja. Baru tuh bisa ngopi, bisa ngeteh. Ya kan? Gue tidur. Gue lagi tidur ayam gitu. Nggak tahu teman gue masih ada coklat. Jadi gini pemirsa ya, lo kalau ngetes teman lo, ngetes uji nyali bukan di kota, di hutan. Di situ baru lo lihat teman lo di mana rasa setia kawan. Dibilangnya habis, nyata masih nyimpan coklat, masih nyimpan roti. Buset. Jadi ngetes uji nyali kalau lo dengerin lagu Dewa, ya kan? Uji nyali itu di hutan bukan di kota. Baru lo bisa tahu teman lo tuh yang bokis siapa. Nah di situ tuh baru tuh, di situ perdebatan. Kalau kayak gini caranya, lo di sini aja gue yang turun. Teman gue, Bro R, lo gila lo. Naik ke berenam, turun berenam. Dan di saat kecapean gitu, ini ada hiburan juga. Pajar tangan gue tuh bunyi. Sinyal nyampe tuh situ. Gue nggak ngerti. Itu ternyata dari Bokin ya. Kamu lagi di mana sayang? Itu kita ketawa ngakak. Di setengah perdebatan itu ya, ketawa ngakak. Gila, pajar nyampe. Tapi kan gue berpikirnya, wah berarti ini sinyal ada dong. Berarti dekat dari, mungkin ada di desa itu ada pemancar atau gimana, gue nggak ngerti. Karena waktu zaman gue kuliah kan gue masuk teknik elektro, kayaknya ada pemancar sini. Gue pikir seperti itu. Kayak berarti deket nih. Akhirnya gue bilang,
Terus sekarang mau gimana? Ada makanan. Ya udah kita survive aja. Kita pakai ilmu kita yang kita pelajarin. Ya mohon maaf ya, kalau dalam agama Islam kodok itu haram. Itu gue makan. Orang bilang kodok buduk, makan itu. Tapi apa kita daun pakis bisa di ini? Yang mana dulu? Tapi kan nggak segampang kita kayak di sini. Makan karena lapar. Pisau ada, golok ada, istilahnya goreng seadanya. Itu bukan pakai kalau mentega atau minyak, kan nggak bawa kita minyak goreng. Kayak goreng kayak air gitu doang. Apa yang terjadi? Muntah, diare, otomatis berat badan turun dong. Nggak ada tenaga kan. Alat lo lengkap, sebebek lo bawa, ya kan, sarung tangan, jaket lo bawa. Tapi kalau makanan nggak ada nutrisi, apa yang mau di ini? Apa gue bilang gini, ya udah bro, sampai di sini kita. Maksudnya sampai di sini apa? Ya udah mati aja kita. Ya, enak aja sembarangan ngomong gitu. Naik berlima ya. itu gue bilang gini, naik berlima atau berlima? Ya si kecil bilang gini, berenam, ada saya. Oh ya sorry. turun naik berenam, turun berenam. Itu kayak dia ngomong itu kita nggak anggap. Lo bikin gue nyasar. Udah bete banget tuh ya. Udah bete. Asli gue survival. Dan nggak namanya survival itu kan nggak dari kita makan enak terus ke kondisi dengan makanan seperti itu, perut nolak, muntah. Kaget ya. Bukan muntah lagi, diare juga. Tahu kan kelukaran cairan kayak apa? Kelukaran cairan. Di situ nggak peduli gua. Wah, terserah deh mau buang air di mana, ya, mau gimana, mau itu katanya jangan sembarangan. Tapi kondisi kayak begitu mau gimana? Iya enggak? Ya ketemu sama-sama kayak udah. Mau BAB gimana, mau beser ya bodo amat. Ya kan? Kondisi udah gitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kondisi memaksa. Pas di malam itu tidak ada perdebatan. Semua diem. Semua diem. Kecuali yang si Joy ini. Kayaknya. Udah nggak usah ngomong kayak ini kayak di sini, nggak usah ngomong. Udah diem aja, istirahat aja deh. Ku diem aja. Rokok banyak, masih banyak berokok. Gue udah mau ngerokok. Lagi gini-gini, kayak ada orang naik nih. Ada bapak-bapak pakai tongkat kayu ya, tapi gede gini. Gue nggak tahu itu kayu apa. Kayunya membentuk kayak bersama kayak mahkota gitu. Siapa nih? Jenggotan, tapi dia pakai ikat pala, bekas sorban ya, ikat pala. Bajunya putih. Gue udah pucat nih. Di tengah lapar makan ya. Kalau kopi udah minum, teh udah minum. Bapak ini siapa ya? Tak. Ini tidur semua, tidur semua. Gue doang di luar. Kan kalau kita dalam pendakian gunung kan, kalau misalnya kita nenda, pasti mesti ada 1 orang atau 2 orang yang jaga. Pasti gitu kan. Misalnya gue ronda lah. Datang. Ucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang sama gue,